barisan 9. Siap! Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku pembina apel tiba di tempat apel. Barisan disiapkan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat! Tekan! Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor apel bersama aparatur sipil negara lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin, tanggal 15 Juni 2026. Siap dilaksanakan. Lanjutkan. Amanat pembina apel. Barisan diistirahatkan. Barisan silakan. Buat kita semua, pagi, luar biasa. Kompak, solid, bersatu untuk rakyat, petarung, ayo bangun NTT, ayo bangun Indonesia. Aku juga semangat. Yang saya hormati Wakil Gubernur Provinsi NTT yang hari ini saya lihat dari atas panggung tadi kami komunikasi sengaja memilih di belakang. Tepuk tangan dulu buat Pak Wagub dulu. Jadi Pak Wagub ini sekarang di barisan paling belakang, memastikan barisan semua tertib. Nah kalau sudah Pak Wagub posisi paling belakang, nanti kepala-kepala OPD sebagai nanti mulai besok sebar di tengah-tengah. Jadi depan, muka belakang semua kita satu barisan model begini. Yang saya hormati Ibu PLA Sekda, Bapak Ibu Asisten dan staf ahli, pimpinan-pimpinan OPD, Kepala Dinas, Biro dan Badan, dan juga serta Bapak Ibu sekalian lingkup pemerintah Provinsi NTT yang saya banggakan. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati dan banggakan, disyukur kehadirat Tuhan karena atas perkenannya pada hari ini kita boleh diberikan kesehatan untuk memulai kegiatan kita pada minggu ini dengan baik, dan juga sekaligus kita juga doakan bagi teman-teman kita yang kurang sehat atau sakit, baik yang ada di Kupang maupun di mana saja, mereka diberikan kesehatan kembali dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Yang kedua, saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut terkait dengan hal ini. Yang pertama yang penting kita perhatikan di minggu ini adalah seperti sudah disampaikan minggu lalu, minggu ini sudah mulai akan ada evaluasi-evaluasi yang diberikan oleh pimpinan OPD yang terkait untuk memastikan bahwa setiap kita juga bisa melakukan tugas fungsi masing-masing dengan baik secara berjenjang bertingkat sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Jadi nantinya untuk pelayanan publik kami berharap betul agar setiap OPD tanpa kecuali betul-betul memberikan pelayanan publik terbaik dari mulai tingkat paling bawah sampai pada pimpinannya masing-masing, agar pelayanan publik yang kita berikan bagi masyarakat merupakan pelayanan publik terbaik yang bisa kita berikan dalam rangka memberikan dukungan bagi masyarakat luas, siapa saja, latar belakang apa saja terkait dengan tugas yang kita emban masing-masing di berbagai dinas tanpa kecuali, baik itu dinas yang melibatkan banyak orang seperti dinas pendidikan atau kesehatan, pertanian dan sebagainya. Intinya seluruh pejabat publik di OPD masing-masing kami berharap agar sesuai jenjangnya, tingkatannya, betul-betul menggerakkan seluruh timnya agar bisa bekerja dengan baik sesuai dengan pesan ataupun aturan ataupun ada gambaran kerja sudah diberikan.
Yang kedua, tentu kaitan dengan ini, hasil dari cascading yang sudah dibuat bersama dengan berbagai pihak yang sudah dilakukan, kami berharap agar itu betul-betul disampaikan kepada seluruh aparat kita dengan baik, ASN kita dengan baik, yang ada di Kupang maupun yang di mana saja, agar apa yang sudah menjadi pembahasan bersama yang mendalam di masing-masing dinas tersebut betul-betul menjadi kesadaran bersama untuk bisa kita kerjakan dengan baik. Jadi kami sekarang ini sedang melakukan proses penyesuaian terkait dengan kebutuhan di masing-masing dinas terkait sesuai dengan kebutuhan kerjanya, dan nantinya akan ada penyesuaian untuk nanti ada sebagian yang tidak lagi bekerja di tempat yang sebelumnya untuk nanti bisa berpindah ke tempat tugas yang baru. Yang berikut juga terkait dengan PAD, betul sudah kami sampaikan pada minggu lalu, seluruh pengampu PAD cukup banyak yang kemarin kami dapat datanya dari Pak Benny Meno dan yang bertugas dulu ini. Untuk nantinya kami berharap agar, dan kami tugaskan betul agar setiap minggu akan dievaluasi pencapaian sesuai dengan target yang diberikan dari tingkat paling bawah, baik itu orang per orang di satu tugas tertentu tersebut maupun juga PIC penanggung jawabnya. Kami minta betul nanti setiap minggu akan dinilai, dievaluasi terkait dengan kinerja masing-masing Bapak Ibu sekalian, dan nanti kita evaluasi dari bawah untuk kemudian kita lihat apakah yang bersangkutan masih perform, masih bisa menjalankan tugas di bidang tersebut, ataukah mungkin akan butuh pergeseran-pergeseran terkait dengan tugas masing-masing. Mulai minggu ini sudah mulai akan ada penilaian mingguan yang akan diberikan kepada saya, kepada Pak Wagub, kepada Ibu Sekda, agar nanti ini menjadi atensi kita untuk memperhatikan sekaligus dua hal, ya, pelayanan publik yang diberikan dan juga tanggung jawab PAD terhadap masing-masing bagian yang sudah diberikan tersebut. Yang berikutnya juga tidak kalah pentingnya adalah, ini sudah kami ingatkan berkali-kali, kami minta betul agar ASN pemerintah provinsi NTT betul-betul menjadi teladan dalam berbagai hal, termasuk juga dalam bermedia sosial. Karena ternyata, ini saya perlu berkata di sini bahwa langkah-langkah kita di media sosial itu dipantau oleh semua pihak dari berbagai lini. Jadi sekali lagi saya minta untuk ASN Provinsi NTT sebagai contoh warga negara dan aparatur sipil negara sekaligus, karena melekat dalamnya kita dua hal ini, untuk bermedia sosial dengan baik dan sehat. Dan tidak boleh ada ASN Provinsi NTT yang di media sosial itu mengkritik pemerintah di berbagai jenjang. Tugas kita itu adalah bekerja, dan kalaupun ada catatan terkait pemerintahan itu sampaikan ke dalam kita sendiri untuk dievaluasi, termasuk juga terkait dengan pemerintahan di atas atau ke bawah. Jadi jangan ada ASN yang berlaku sebagaimana halnya masyarakat biasa yang bisa mengkritik apa saja terkait dengan kerja pemerintah. Sekali lagi, tugas pemerintah itu bekerja. Tugas pemerintah itu bukan seperti hanya orang biasa yang bisa bicara apa saja di media sosial. Kemarin saya diingatkan ada salah satu ASN, dan ini cuma contoh satu, tapi ini menjadi berlaku buat keseluruhan, yang mengkritik sikap pemerintah pusat. Dan saya sudah minta untuk diproses sesuai ketentuan, karena tidak boleh lagi ada kejadian seperti ini di mana ASN Provinsi NTT justru menjadi orang yang aktif mengkritik pemerintah pusat. Jadi tugas kita itu bekerja, bukan ini membatasi sikap pribadi bagi usaha, itu urusan lain ya. Tapi sebagai aparatur sipil negara, tugas kita bekerja dengan baik, dan apabila ada soal di pemerintah, sampaikan ke dalam, kita bicara di dalam pemerintah, bukan untuk disebarluaskan di media sosial. Bisa? Siap? Ini peringatan terakhir bagi ASN, Bapak Ibu sekalian, termasuk untuk keluarga-keluarganya juga kami minta untuk coba diajak bicara dengan baik. Jadi sebelum bicara dengan pihak keluar itu, para ASN ini saya minta untuk bicara dengan pihak keluarga masing-masing, baik itu istri terhadap suami, suami terhadap istri, maupun anak-anak, ataupun siapapun yang tinggal dalam rumah, untuk menyampaikan kenapa sikap pemerintah pusat A, B, C, dan sebagainya. Jadi kita ini justru harus menjadi orang yang berbicara soal menyangkut kebijakan pemerintah. Jangan ASN sendiri justru yang malah mengkritik atau memaki sikap pemerintah pusat malah. Jadi sekali lagi ini peringatan saya terakhir, yang sudah melakukan itu lagi diproses sekarang, lagi diperiksa.
nanti akan ada keputusan oleh tim pemeriksa sesuai aturan yang berlaku. Dan ini peringatan terakhir, kalau besok ada lagi kayak begini, jangan salahkan kami untuk kami nanti langsung memberhentikan sementara yang bersangkutan sambil dibina dan berbagai ketentuan yang berlaku. Sekali lagi, siap ya? Karena jangan sampai urusan satu orang ini malah membuat kita satu NTT menjadi susah. Kalau tiba-tiba pemerintah pusat memberi sanksi, kita tidak kasih satu program yang besar, kan rugi satu NTT. Akibat ulah 1-2 orang, atau 1 orang punya ulah, pemerintah pusat kasih sanksi, rugi satu Nusa Tenggara Timur. Ini yang kita jaga akan yang terjadi. Kalau ada kritik itu sampaikan ke dalam, kita selesaikan secara internal untuk kita rumuskan bersama kalau ada yang keliru, termasuk untuk pemerintah pusat untuk ke bawah, tapi jangan diumbar di media sosial. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kita ini sedang memasuki masa-masa seperti sekarang ini ya, cuaca tidak menentu. Kita berharap agar kita semua tetap jaga kesehatan dan juga bekerja dengan baik, saling memperhatikan kiri kanan, dan apabila ada yang membutuhkan pertolongan, bantuan, kita saling membantu satu sama lain. Dan jangan ragu untuk menyampaikan sesuatu kepada pimpinan terkait dengan kerja-kerja kita, baik kepada pimpinan masing-masing OPD maupun juga kepada kami. Dan juga kalau apabila ada masukan, catatan yang ingin diberikan oleh masyarakat luas, teruslah dorong mereka untuk menyampaikan melalui media rakyat. Melki Joni melayani rakyat yang mendengarkan berbagai masukan dari berbagai lini. Dan juga nanti kalau mulai bulan Juli nanti, mulai pemberlakuan Pergub 24/2026 tentang jam belajar di lingkungan masyarakat, saya berharap agar kita semua juga menjadi bagian dari pelaksanaan Pergub nomor 4 ini, di mana nanti jam 6 sore sampai jam setengah 8 malam kita mulai tradisi nanti di Nusa Tenggara Timur untuk semua kegiatan kita stopkan di jam tersebut untuk memberikan kesempatan agar anak-anak, orang tua, lingkungan masyarakat itu mulai terbiasa dengan pola belajar di jam 18.00 jam 6 sore sampai 19.30. Bagi yang berasrama itu mungkin biasa, karena asrama itu dari mulai bangun pagi, siang sekolah, sore lagi dia belajar lagi, pulang, malam belajar. Jadi anak asrama itu rata-rata belajarnya sehari 3 jam, 3 durasi waktu. Pagi sekali waktu bangun pagi sampai dengan sebelum dia pergi ke sekolah, kemudian sore sekali, dan juga kemudian malam sekali. Jadi kalau anak asrama itu, kalau mereka asrama dan benar tuh umumnya berhasil, masuk akal. Nah ini bagian tidak berasrama, kita pakai pola macam begini untuk memperbaiki kondisi pendidikan NTT yang lagi terpuruk saat ini. Sudah 2 tahun berturut-turut ini, tes kemampuan akademik provinsi NTT, SD, SMP, SMA ada di 3 terendah. Kita ada di 3 terendah, yang dulunya kita kirim guru-guru ke berbagai daerah di Indonesia. Kita pernah kirim ke Kalimantan 1.000 orang, ke Papua lebih dari 1.000, dan seterusnya. Hari ini NTT ada di peringkat 36 dari 38. Berarti kita ada di atas 2 provinsi yang lain dan di bawah dari 35 provinsi yang lain untuk tes kemampuan akademik, terutama di 3 bidang studi: matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Walaupun ini belum menggambarkan keseluruhan, tapi inilah potret yang direkam selama 2 tahun berturut-turut. SD, SMP, SMA kita bermasalah, perlu banyak perbaikan mendasar terkait dengan kondisi ini. Salah satu diantaranya adalah kita perbaiki jam belajar masyarakat ini, Pergub ini, agar anak-anak didorong untuk belajar harian, dan juga orang tua juga, dan masyarakat secara luas juga terlibat dalam proses pendidikan di luar guru-guru. Saya berharap agar nanti kita akan menyesuaikan kegiatan pemerintahan maupun kegiatan kita masing-masing, disesuaikan apabila sudah mulai waktu sekolah bulan Juli nanti, agar nanti kita coba memulai tradisi ini di Nusa Tenggara Timur. Dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari ikhtiar kita, usaha kita untuk memperbaiki kualitas pendidikan NTT yang hari ini tidak sedang baik-baik saja. Kita di 3 peringkat terbawah. Itu saja bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat bekerja di minggu ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua, dan nanti setelah ini seperti biasa pimpinan perangkat daerah akan rapim sebentar sebelum jam 9 nanti kita akan sidang di paripurna DPRD untuk menyampaikan tanggapan dari pemerintah untuk catatan dari berbagai fraksi, semua fraksi terkait dengan pertanggungjawaban APBN tahun lalu. Sekali lagi Tuhan memberkati kita semua, jaga kesehatan, salam hangat buat semua teman-teman di OPD masing-masing, dan sukses
dalam pekerjaan di tempat tugas masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam sejahtera kita semua dan pasukan bisa disiap. Doa bersama oleh petugas. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur karena hanya atas berkat karunia-Mu kami masih dapat menikmati hari yang baru ini. Pada hari ini kami mulai bekerja. Kami berniat mempersembahkan seluruh pekerjaan kami hari ini ke hadirat-Mu sebagai bagian ibadah kami kepada-Mu. Maka kami mohon sinar terang ilahi agar kami mampu bekerja dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, jujur, tertib dan disiplin, serta memiliki etos kerja yang tinggi. Jauhkanlah kami dari segala macam pertentangan, perbuatan jahat dan dosa yang menyesalkan, agar seluruh pekerjaan, tingkah laku dan ucapan kami hari ini sungguh-sungguh pantas kami persembahkan sebagai amal dan ibadah kami yang berkenan kepada-Mu. Ya Allah yang Maha Bijaksana, kami mohon pimpinlah hati dan pikiran kami. Semoga pekerjaan yang kami mulai dalam nama-Mu dapat kami selesaikan dengan hasil yang memuaskan demi keluhuran nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Apel bersama telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat, bubarkan. Kembali ke tempat, bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat! Dan tegak! Dan Pembina apel berkenan meninggalkan tempat apel. Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa pimpinan daerah yang tidak sempat hadir karena tadi pagi menyelesaikan pertanggungjawaban laporan dari pemerintah untuk merespon pertanggungjawaban itu sampai dengan jam 3 pagi. Jadi bayangkan Ibu Sekda yang mau pensiun 1 Juli nanti masih pimpin rapat tim semalam sampai jam 3 pagi bersama dengan asisten 1 dan 3, kepala badan keuangan dan tim. Jadi sampai jam 3 pagi masih kerja semalam untuk mempersiapkan laporan dan juga respon pemerintah kepada DPRD. Jadi sekali lagi saya berharap kita semua punya speed yang sama. Lihat Ibu Sekda itu mau pensiun saja tetap dengan speed, masih semangat. Tepuk tangan buat Ibu Sekda dan tim semua. Terima kasih. Apel selesai, barisan dapat dibubarkan. Kadis PDNK Provinsi Papua terkait dengan SPMB tahun ini, langkah-langkah sudah dilakukan oleh Dinas PDNK sampai dan saat ini sehingga prosesnya mungkin digambarkan sedikit. Baik, terkait SPMB tahun ini persiapan kita lakukan sejak beberapa bulan yang lalu dan kita sudah menyiapkan petunjuk teknis untuk pelaksanaannya. Lalu persiapan rapat kita sudah melakukan rapat dengan berbagai sektor terkait termasuk ombudsman, juga berbagai pihak terkait lainnya untuk persiapan. Kita tentu akan melaksanakan SPMB ini. Juknya sudah kita sebarkan, kita bagikan dengan kota-kota yang sudah diatur. Kita berharap supaya teman-teman kepala sekolah bisa melaksanakan SPMB ini dengan baik dan memastikan bahwa semua anak yang berhak untuk mendaftar pada sekolah sesuai dengan ketentuan itu bisa mendapatkan haknya. SPMB dilakukan untuk memberi ruang dan kesempatan yang sama bagi semua anak.
semua anak bangsa untuk bisa mengakses pendidikan sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah diatur. Jika ada kendala begitu dalam pelaksanaannya? Sejauh ini masih perlu kita lakukan sekolah-sekolah perlu lakukan sosialisasi gencar. Yang paling penting juga saya sudah ingatkan untuk calon peserta didik yang di sekitar sekolah itu harus mesti menjadi perhatian. Jangan sampai ada calon peserta didik yang ada di sekitar sekolah tapi justru tidak bisa mengakses sekolah yang ada di sekitarnya atau di dekat tempat tinggal. Itu sudah beberapa kali saya ingatkan ke kawan-kawan kepala sekolah. Harapan untuk masyarakat kita untuk mendorong pendidikan anak kita. Mari gunakan kesempatan ini dilakukan secara terbuka, transparan, awasi apabila ada praktek-praktek yang tidak baik, pungutan liar ataupun permintaan-permintaan biaya yang lain supaya segera dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi. Terima kasih untuk pelaksanaan Bapak, sukses Bapak bersama jajaran di daerah.